Jadi Imah Batik Bandung ini disiapkan sejak 2014. 2014, oke. Ya, dan berdirinya sejak 2015. Kalau alamatnya kami ada galeri dan workshopnya di Jalan Raya Lembang nomor 208. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang kalau ke Lembang jalan-jalan berwisata, sekalian edu wisata di Imah Batik Bandung. Nah, kalau di Imah Batik Bandung itu khusus batik asli. Batik asli itu batik tulis dan batik cap. Saya pengen banget ada bisa membawa batik atau desain batik itu ke Met Gala, Kang. Tinggi banget nggak sih mimpi Met Gala? Dimana kita tahu Met Gala event charity dari Anna Wintour yang memang sangat terkenal ya, Kang. Dimana para pegiat-pegiat fashionista dunia di sana untuk tampil memamerkan apapun yang di sana pasti viral ya, Kang ya. Apapun di sana jadi perbincangan. Itu saya berharap ya ampun, ya Allah kapan ya bisa ada yang pakai batik, gaun batik dengan elegan bisa berjalan di red carpetnya Met Gala dilihat oleh Anna Wintour, seorang fashionistanya. .9 FM X Channel, inspirasi segala generasi. Hai X People, balik lagi bareng saya Ardiansyah di program spesial kita Titik Temu. Dan kali ini program kolaborasi bareng dengan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kali ini kita bakal ngobrol sama Teh Indi. Halo Teh. Hai. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Luar biasa ya hari ini ya. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, Teh Indi ini dari Imah Batik Bandung. Benar. Imah Batik Bandung. Oke, Teh Indi, ini menarik banget nih kalau kita ngomongin batik ya. Ini kan secara pengakuan juga UNESCO udah bilang batik punyanya Indonesia gitu. Tapi mungkin kita hari ini pengen tahu Teh Indi sendiri pengalamannya di industri ini, batik sendiri yang ini nggak cuma ngomongin kain, tapi juga mungkin kita tahu batik simbol juga. Tapi sebesar apa sih minat orang terhadap penggunaan batik hari ini? Gimana cara pandangnya anak muda hari ini tentang batik? Apakah batik itu kayak baju orang tua aja? Kayaknya itu juga deh yang pengen kita obrolin ya. Boleh ya? Oke, Sama boleh, kita juga pengen dapat cerita dong gimana nih perjalanan bisnisnya selama ini, yang tentunya bisa jadi inspirasi barangkali buat pendengar kita juga ya. Baik. Oke, Kak Indi, sebelum lebih jauh pengen dong dikenalin tentang Imah Batik Bandung tuh sebetulnya seperti apa? Mungkin buat pendengar kita juga, silahkan. Oke, baik. Hatur nuhun, Kang. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Indi, saya CEO dan co-founder dari Imah Batik Bandung. Kalau cerita Imah Batik Bandung, memang ini saya harus merecall kembali ingatan saya. Jadi Imah Batik Bandung ini disiapkan sejak 2014. 2014, oke. Ya, dan berdirinya sejak 2015. Dulu kami bernama Gria Batik Bandung. Kemudian kita 2017 berpindah lokasi sekaligus ganti nama menjadi Imah Batik Bandung. Kalau alamatnya kami ada galeri dan workshopnya di Jalan Raya Lembang nomor 208. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang kalau ke Lembang jalan-jalan berwisata, sekalian edu wisata di Imah Batik Bandung. Jadi Imah Batik Bandung nggak hanya untuk galeri atau jual batik ataupun menjahit batik, kami Bisa juga ngebuat juga? Iya, kami pembuatan batik sekaligus bisa beredu wisata alias bikin batik, nyobain bikin batik gitu kan. Oke, di daerah Lembang ya. Ya, daerah Jalan Raya Lembang nomor 208. 208. Sebelum pasar. Bener banget. Jadi kalau ke Lembang bukan cuma inget wisata alamnya, Bener. ya, tapi Iya. juga edu wisata Edu tadi penting wisata. banget gitu ya. Oke, di Imah Batik Bandung biasanya orang bikin batik apa aja sih? Bebas, banyak pilihan atau kayak gimana tuh? Ada nggak? Kalau batik Jawa Barat tuh apa ya? Ada nggak sih? Iya, kalau di Imah Batik Bandung karena memang kita bukan hanya untuk jualan batik yang motifnya saja, jadi memang kita punya tujuan itu Imah Batik Bandung melestarikan batik asli Indonesia. Nah, kalau ada batik asli, ada batik palsu dong. Iya, ya. Nah, Iya, kalau ya. nanti itu
kita ngobrol lagi Oke, lebih lanjut oke. ya. Nah, kalau di IMA Batik Bandung itu khusus batik asli. Batik asli itu batik tulis dan batik cap. Oke. Kalaupun workshop batik atau praktik membuat batik ataupun belajar membuat batik itu juga diajarkan yang batik asli yang menggunakan lilin atau malam Yeah. pada saat pembuatan motifnya. Gitu. Jadi batiknya memang kita batik tulis dan batik cap kita kembangkan juga, itu ada namanya batik besutan. Itu hanya perbedaan alatnya saja. Kalau batik tulis pakai canting tulis, kalau Yeah, batik yeah, cap pakai canting cap, kalau besutan itu pakai kuas. Nah, kalau untuk motifnya sendiri, IMA Batik Bandung itu memang karena kan di daerah Jawa Barat. Iya, iya, iya. Ya, IMA Batik Bandung juga tidak hanya ingin mengembangkan batiknya saja, tapi juga melestarikan motifnya. Iya, Yang itu dia. motifnya kami juga menggunakan motif-motif klasik. Tidak hanya di Jawa Barat saja, tapi di seluruh Indonesia juga kita kembangkan. Tapi memang batik-batik itu kami kombinasikan dengan desain-desain atau pattern-pattern yang kontemporer modern. Kalau Oke. batik Jawa Barat tentunya sangat banyak ya kan. Iya, iya, iya. Kalau sebenarnya Indonesia itu punya lebih dari 5.000 motif batik. Kalau saya sepertinya tidak hafal Banyak semua ya. banget ternyata ya. Iya. Tapi kalau untuk di Jawa Barat memang yang terkenal Mega Mendung dari Cirebon, kemudian ada motif Merak Ngibing dari Garut, Iya, iya, jadi iya. nggak hanya terkenal dodolnya juga ya kan. Batik motif Garutan juga sangat terkenal. Kalau dari Bandung itu ada Bunga Patra Komala, kemudian ada ikon-ikon kota Bandung, Iya, ada iya, iya. Sejala Karupat. Di Lembang sendiri kita mengembangkannya batik ikon Lembang apa Kang? Kalau selain tempat wisatanya ada Teropong Bintang. Oh, Ya, iya, iya, gedung, iya. gedung Bosca. Bosca ya. Kemudian kita juga kan di situ punya gunung ikon juga, Tangkupan Perahu. Tangkupan Perahu. Kita kembangkan juga motif batik ceritanya justru Kang. Legendanya itu motif cerita Sangkuriang. Sangkuriang, ya. Nah, itu kita torehkan cerita Sangkuriang, Tangkupan Perahu di satu lembar kain batik. Oke. Kemudian kita juga mengangkat ikon-ikon dari Lembang. Lembang terkenal susu Lembang. Ada. Ya, itu kita ada peternakan, ada motif sapinya Oh, juga. gitu. Ya, ada. Yang belum ini saya belum buat motif tahu Lembang nih Kang. Ini mungkin kotak-kotak kali atau bulat ya. kotak-kotak. Nah, itu saya belum Kotak-kotak ya. kembangkan ya. Mungkin nanti setelah dari sini saya jadi terinspirasi bikin tahu Lembang. Iya, iya, iya. Dia terus berinovasi juga. Tapi menarik ya X-People ya. Berarti di satu sisi ketika kita bicara batik, kita juga bisa kenal budaya setiap wilayah tadi ya. Ada setiap wilayah di Indonesia punya batiknya sendiri. Cirebon, Pekalongan juga industri batiknya juga di sana termasuk punya. Kemarin yang rame itu ketika ada ini Isol Speed, tahu nggak? Isol Speed. Yang ke Bali ya. Iya. Itu kan termasuk ke Jogja, Iya. gitu kan, belajar batik Iya. di sana yang itu juga cukup mengangkat batik itu Iya. sendiri. Nah, kalau sekarang industri batik kayak gimana sih? Kondisinya pengen tahu dong. Iya, sebenarnya Kang kalau boleh cerita, Isol Speed itu walaupun di awal pakai batik itu mengklaim punya tetangga ya Kang ya, negara tetangga, tapi dengan gitu. Isol Speed datang itu justru sangat mengangkat dan membantu saya sebagai industri batik ya Kang, terutama di tempat belajar membatiknya. Iya, Jadi iya. kami tuh di IMA Batik itu ada workshopnya, jadi memang targetnya adalah anak-anak muda, anak-anak sekolah, maupun ada komunitas-komunitas ibu-ibu, Ya, kemudian ya, ada dari pemerintah maupun BUMN. Jadi pada saat ISO Speed datang atau Ya, influencer ya. dunia Ya, 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 yang ya, datang ya. untuk membantu, itu sangat membantu sekali untuk pengenalan batik, dan itu sangat membantu untuk minat anak-anak Kang. Oh iya, Ya, jadi pada saat sekolah-sekolah yang datang belajar membatik, pada awalnya mereka kurang begitu bersemangat ya, Iya. tapi pada saat saya senggol, influencer dunia siapa yang kemarin pakai batik, Isol Speed. Nah, berarti itu sangat-sangat Iya, iya, membantu untuk meningkatkan Betul. minat ya Kang, terutama gen alpha ya, untuk kenal batik. Kalau untuk bicara industri batik, ya sebenarnya industri batik tidak terlalu jauh berbeda dengan industri fashion yang saat ini. Memang banyak sekali tantangannya. Nah, kalau di batik sendiri mungkin punya kekhasan sendiri Kang. Iya, iya. Tidak hanya dari SDM-nya, karena memang yang membuat batik itu harus yang terampil, tidak bisa sembarangan yang
membuat batik. Kemudian tadi yang saya sudah sebutkan di awal, batik itu memang saingannya tidak hanya yang asli saja, tapi banyak yang palsunya gitu Kang. Jadi banyak yang kaleng-kalengnya yang katanya motifnya batik, ternyata bukan batik gitu ya. Tapi pengen tahu dong, bedanya apa sih secara awam ya? Ya. Bedanya antara batik palsu dengan batik asli itu apa yang paling membedakan Ya, gitu? sebenarnya kalau menurut definisi dari Standar Nasional Indonesia, jadi batik itu adalah proses atau teknik pembuatan, Kang. Oke. Jadi Membatik gitu ya. membatik. Jadi teknik atau proses pembuatan itu menggunakan lilin panas atau malam sebagai zat perintang, digambarkan polanya di atas kain. Jadi batik itu tentang merintang warna menggunakan lilin. Jadi kalau misalnya sekarang mudahnya kalau printing di print saja pakai tinta. Kalau batik itu tidak, Kang. Jadi batik itu prosesnya digambar dulu pakai pensil di atas kain. Ada polanya, ada desain patternnya. Kemudian kita reapply kembali dengan menggunakan lilin panas. Nah, gambar itulah nanti yang akan membentuk motif pada saat setelah pewarnaan. Jadi akan terlihat mana motif atau pola yang tertutup dengan lilin dengan yang tidak tertutup dengan lilin. Kalau mudahnya, kalau zaman Mesir dulu ada yang gambar telapak tangan di atas gua, dinding gua. Jadi yang pakai pewarna, sekitarnya pakai merah, yang tidak terkena warna itu akan berwarna putih. Itu sebenarnya batik itu tentang teknik merintang warna. Oke, artinya secara awam berarti batik palsu dan batik asli itu dibedakan dari teknik pembuatannya. Oke, kalau yang mungkin pabrikan, ya meskipun benar batik, tapi mungkin bukan batik yang original secara proses pembuatannya. Benar, secara standar maupun secara warisan budaya, Kang. Iya sih. Tapi secara kualitas ada beda khusus nggak sih? Kalau kualitas pasti tidak ada terlalu jauh perbedaannya, kan, karena kalau fabrikasi mungkin lebih mudah dikontrol. Ya, untuk presisi presisi motifnya, warnanya juga bisa diatur karena kan ada yang pakai sablon kan warna sesuai dengan. Kalau batik asli memang kita justru nilainya itu adalah di seninya, Kang. Karena kalau misalnya bikin batik tulis, kita buat lingkaran satu dengan lingkaran berikutnya pasti berbeda. Nggak identik sama gitu ya. Identik sama, tapi justru disitulah yang menjadikan nilai tinggi batik asli. Iya sih, lebih customized, lebih handmade. Yang itu juga berarti secara value ya jauh lebih tinggi dibanding buatan mesin. Ya pasti dong. Oke, sekarang ya perkembangan batik mungkin juga ya berkembang ya, banyak model-model baru gitu, kayak ya mungkin kontemporer modern istilahnya ya. Termasuk juga penggunaan batik kayaknya hari ini tuh makin beragam penggunaannya. Ada acara formal, acara non formal, terus juga batik juga nggak yang full doang. Kalau sekarang ada yang setengah-setengah juga batik tuh ya. Gimana ngelihat semua inovasi ini teh? Ya, justru saya tuh sangat happy ya, Kang, ya, melihat inovasi, karena memang mau nggak mau, walaupun kita bergerak di bidang yang memang akar budayanya sangat kental, maksudnya visi dari Mabatik sendiri tuh memang inginnya tetap berada di jalur sesuai untuk pewarisan budaya. Tapi kita sangat dibantu dengan tadi mau nggak mau inovasi itu tergantung dari minat pasar juga ya, Kang. Nah, itu mungkin jadi tantangan juga buat kami, tapi juga sekaligus opportunity juga ya, Kang. Karena sekarang kita dulu kalau zaman dulu untuk melihat mau di inovasi seperti apa itu agak susah ya. Kita harus ke beberapa daerah lihat langsung. Kalau saat ini kan kita tinggal buka handphone, kita sudah bisa lihat perkembangan pasarnya seperti apa, minatnya seperti apa. Nah, itu sangat membantu kami juga untuk tetap mengikuti perkembangan zaman, tapi itu juga jadi tantangan dari Mabatik Bandung, karena dengan kemudahan media sosial, informasi penyebaran di media sosial itu justru mengkhawatirkan kalau kita tidak bisa memegang nilai visi tadi, karena bisa jadi gimana, yang penting viral, yang penting laku. Karena sebenarnya kalau dari saya pribadi, bisnis itu bukan hanya tentang seberapa besar, bukan seberapa viral di TikTok maupun di medsos lainnya, tapi juga bisnis yang bisa berkelanjutan dan tetap
sesuai dengan visi di awal, yaitu tadi dengan tetap ada jalur on the track untuk pelestarian budayanya. Oke, Teh Indi, ini kan kalau bicara batik akhirnya bukan hanya ngomongin bisnis sih. Kalau saya lihat ya ada budaya dan sebagainya. Teh Indi secinta apa sih sama batik? Saya pengen tahu dong. Ya, kalau secinta apa, saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, cukup dengan tindakan karena saya orangnya bukan hanya kalau bahasa cinta Aduh, apa ya bahasanya? Pokoknya nggak omong dong. Iya, tapi saya kalau misalnya act of service ya. Act of service, bener ya. Ya, saya secinta apa dulu justru saya belum cinta banget, Kang. Nah, dari kapan tuh mulai jatuh cintanya? Ya. Jadi kalau boleh cerita sedikit, saya memang basic atau backgroundnya bukan di batik. Oke. Ya, orang tua kebetulan juga bukan di bisnis tentang batik. Saya juga sekolahnya di kesehatan, basicnya kesehatan. Jadi tidak ada sangkut paut dengan batik perbatikan. Nah, saya tuh pertama itu penasaran, Kang, sama batik. Kenapa sih kok kain batik itu sering dipakai sama pejabat-pejabat ataupun kain batik sering dipakai ke acara formal? Apa sih spesialnya gitu kan? Kenapa gitu batik biasa pada saat itu saya masih usia baru lulus kuliah tuh 21 tahun. Itu saya kenapa papa mama saya tuh kalau kondangan pakai batik, kemudian kalau lihat acara pakai batik formal. Emang sespesial apa sih batik itu ya kan? Jadi kemudian saya lihat ternyata batik itu bukan cuma motif, tapi di situ ada filosofinya. Ya, jadi setiap motif memang punya filosofi dan ternyata pembuatan itu tidak bisa asal pembuatan ya, Kang. Ternyata memang batik itu bisa membawa aura juga yang memakainya gitu ya, Kang. Iya. Dan setelah saya belajar, jadi pada saat saya belum mengenal batik, saya keliling Indonesia untuk belajar di pusat-pusat batik untuk mengenal apa sih batik itu gitu ya, Kang. Karena saya sebelum masuk ke dalam bisnis tersebut, saya harus tahu dulu saya mau bisnis apa sih, ini barang apa. Jadi karena di Bandung pada saat itu belum banyak pusat-pusat untuk pembelajaran batik, saya ke beberapa daerah di Indonesia, di Solo, Pekalongan, Yogyakarta, sampai Yogyakarta Belusukan juga saya datangi. Kemudian di Jakarta juga ada museum batik. Nah, itu saya kenal akhirnya sespesial itu, Kang. Ya, satu kain batik aja pada saat zaman dulu itu harus ada berpuasa dulu, harus tenang dulu pada saat membuat batik tulis. Ada ritualnya? Ya, pada saat zaman dahulu. Nah, pada saat saya belajar di beberapa daerah, waktu itu di Pekalongan, saya melihat pembatik adalah ibu-ibu atau orang tua yang sudah sepuh, usianya mungkin di atas 70 tahun. Nah, itu saya tersentuh, Kang, pada saat itu. Ini yang mengerjakan adalah ibu-ibu atau sepuh-sepuh. Siapa yang mau melanjutkan kalau bukan kita? Ya, kepikir ya. Ini sayang kalau misalnya hilang begitu saja anak muda sekarang yang tidak mau melestarikan teknik maupun pelestarian budaya ini nih akan hilang. Nah, itu karena saya dengan mengenal itu akhirnya saya cinta, Kang, cinta dengan batik. Saya nggak mau batik hilang begitu saja. Akhirnya pada saat di awal saya ingin jualan batik saja, akhirnya karena melihat peluang juga di Bandung belum ada tempat belajar batik, di Lembang. Akhirnya sekalian ya, Kang, melihat peluang pasar, peluang bisnis. Akhirnya saya juga sekaligus tadinya mau bikin galerinya saja. Akhirnya sekaligus saya tempat pembuatan sekaligus tempat belajar membuat batik. Gitu, Kang. Oke, akhirnya menemukan juga bahwa ketika bicara batik berarti tadi ya, bukan hanya jualannya aja, tapi juga ada edukasi berarti yang ditemukan di sana yang ayo dong belajar batik gitu kali ya. Oke, Teh, ngomongin soal jatuh cinta tadi ternyata ketemu bahwa rasa penasaran kok orang pakai batik sampai eksplor ke berbagai wilayah di Indonesia ya. Oke, batik apa yang sekarang paling berkesan atau batik motif apa sih yang hari ini mungkin masih teringat dan paling memorable di Kak Indi sendiri? Ada nggak yang gitu atau banyak sih sebenarnya? Sebenarnya semua motif punya cerita masing-masing ya, Kang. Maupun yang klasik, tradisional maupun yang kontemporer itu sangat banyak ceritanya. Tapi yang paling mengena di hati saya itu Megamendung, Kang.
Ya, batik Megamendung dari Jawa Barat, dari Cirebon. Iya, Pada iya. saat itu saya ke sana, ternyata prosesnya itu tidak semudah itu, Kang, bikin Iya, iya. awan itu. Nah, pertama kali saya lihat itu, saya melihat batik pajangan justru, Kang, pajangan di dinding. Saya melihat dia warnanya biru dengan gradasi dipajang, warnanya biru putih, tampil sangat elegan. Ya, pada saat pembuatannya juga saya mengintip ke dapur pembuatannya. Ternyata prosesnya itu untuk membuat gradasinya itu tidak hanya satu kali cantingan atau Iya, satu kali iya. pembuatan, itu harus berulang-ulang, dan membuat gradasinya yang sangat Iya, iya. tricky itu bisa menghasilkan motif yang elegan itu. Ditambah lagi filosofinya, artinya di mana hujan Megamendung itu adalah awan besar atau awan sebelum hujan. Ternyata pada saat itu masyarakat di Cirebon mensimbolkan Megamendung itu adalah harapan. Oke. Harapan, blessing from God. Harapan dapat karunia atau Iya, berkah dari iya, Tuhan iya. dengan turunnya hujan. Di mana di turunnya hujan itu masyarakat sekitar itu happy atau senang sekali karena mereka bisa mengairi sawahnya, bisa menanam kebunnya, bisa banyak kehidupan yang hadir pada saat turunnya hujan. Nah, oleh karena itu sampai menempel di hati saya itu sampai dengan sekarang adalah batik Megamendung, Kang. Oke, karena tadi ya ada berharap keberkahan Ya, ternyata ya. benar. Luar biasa ya people ya gitu. Jadi itu baru satu motif loh Iya. dari 5.000. Ada lebih dari 5.000 Lebih dari yang 5.000 tercatat ya, Kang, yang ya. tercatat. Belum yang tidak tercatat juga Wow. banyak sekali. Wow. Ya, ini memang aset budaya yang butuh peran kita semua. Tadi Iya. ternyata anak mudanya kemana nih gitu Iya. ya. Tapi sekarang udah makin banyak gak sih anak muda Iya. yang terlibat? Justru saat ini karena media sosial sangat berpengaruh ya, Kang. Dan ternyata anak muda sekarang juga sudah sadar, Kang, dengan kekayaan budayanya. Kalau kita lihat kemarin ada K-pop yang beberapa tahun lalu ada K-pop yang bikin konser di Indonesia, dress code-nya adalah berkain. Ya, berkain. Yeah. Jadi anak-anak muda yang datang ke konser K-pop pakai kain batik maupun kain tradisional. Kemudian banyak juga seperti model-model sepatu pakai batik, obi pakai batik, dasi pakai batik, vest pakai batik. Jadi memang anak muda sekarang sudah sadar untuk bahwa batik ini warisan kita. Cuma PR-nya, Kang, sebenarnya ada PR-nya juga. Oke. Untuk anak-anak muda sekarang, mereka kenal batik tapi tidak kenal aslinya batik. Ya, jadi belum banyak yang tahu kalau batik asli dengan batik palsu. Sebenarnya tidak masalah, itu pilihan juga ya, karena memang jangkauan untuk pembelian batik asli dengan tekstil yang motif batik memang nggak bisa disamaratakan. Tapi memang yang belum kenal anak muda sekarang adalah batik asli itu apa sih gitu, Kang. Tapi untuk kesadaran pakai batik, alhamdulillah sekarang sudah banyak peningkatan karena dibantu juga dari media sosial gitu, Kang. Iya, udah makin banyak yang kenal, apalagi terakhir mungkin iSospeed juga itu ngasih impact ya. Iya, benar. Dan banyak yang bikin konten tutorial outfit of the day pakai batik. Iya, Mereka kondangan mau pakai batik dan lain-lain. Bahkan ke pantai juga mereka suka pakai. Ada juga. Iya, pakai dress batik itu. Ya, alhamdulillah. Hidup di dunia di zaman sekarang sangat terbantu, Kang. Oke, Teh Indi. Bicara tentang batik kan dengan perkembangan fashion ya. Sekarang kayaknya batik juga bukan cuma kemejaan aja. Iya. Yang full batik, tapi juga udah banyak pengembangan stylingnya yang kemudian juga beragam. Ada pakem-pakem nggak sih sebetulnya kalau di kain batik ini sendiri? Karena kan kadang kalau kita ngomongin budaya biasanya tuh ada pakem-pakemnya. Yeah. Kalau pakai batik tuh nggak boleh diginiin lah atau gimana. Ada nggak sih yang kayak gitunya? Sebenarnya batik itu memang yang tradisional, yang klasik ya, Kang. Motif klasik itu memang ada pakemnya, ada yang namanya motif larangan. Nah, motif larangan ini motif yang memang tidak boleh dipakai sembarangan orang. Memang yang diperbolehkan untuk kerajaan ya, Kang. Kalau kita main ke Jogja itu, kalau kita pakai motif namanya motif parang barong, itu pasti dilarang ya, Kang, untuk dimasuk ke area keraton ya. Tapi karena minatnya masyarakat Indonesia itu sangat baik ya, Kang, terhadap batik, mereka juga bangga pakai batik. Itu kalau secara umum memang kalau tidak tahu sih ya nggak masalah ya, Kang. Tapi memang ada area-area tertentu khususnya untuk di kerajaan atau area-area keraton memang
masih cukup ketat. Tapi kalau secara di Indonesia memang ya masih banyak yang belum paham gitu ya. Dan kita tidak bisa membendung ya Kang kalau seluruh Indonesia gitu ya untuk tidak ada memakai beberapa motif larangan seperti itu. Oke. Teh Indi saya pikir juga pasti punya dorongannya untuk terus ayo dong kenal batik dong gitu. Pasti ada di situ juga. Iya benar. Seberapa berat kalau kata Indi lihat sekarang? Kalau seberapa berat, mungkin seberapa menantang ya Kang Seberapa ya. menantang? Iya, seberapa menantang. Itu kalau level dari 1 sampai 10, level tantangannya adalah 7. Oke, masih itu, cukup sangat menantang. Iya, cukup sangat menantang karena banyak faktor. Tidak hanya tadi penyebaran informasi juga, tapi memang daya beli juga ya Kang ya. Karena kita tidak memaksakan semua orang harus pakai batik yang tulis gitu kan. Tidak mungkin ya Kang. Nah, itu memang PR kami untuk bisa mensosialisasikan para pelaku UMKM maupun artisan batik untuk tetap melestarikan batik, walaupun sekarang tadi yang penting banyak yang terbawa arus ya Kang. Jadi terbawa arus karena cari perang harga, cari bikin yang murah aja lah kalau begitu gitu ya Kang. Yang penting gimana caranya supaya viral, bikin motif juga asal-asal motif. Nah itu sebenarnya tantangan terberat kami juga Kang, supaya gimana caranya bisa eksis tapi juga tetap mengakar sama budayanya gitu. Iya sih, kalau ngomongin batik ini emang dalam banget juga ya. Lumayan Kang. Harus sampai ke akar budaya itu juga diperhatikan. Oke, Teh Indi, nah bicara tentang industrinya kan ada batik tadi, ada batik asli, batik palsu juga mungkin ada yang memang buatan lokal, ada yang import dan sebagainya. Kualitas kainnya pasti juga beda. Teh Indi sendiri ngelihat secara industri ya, secara ya dalam konteks mungkin usaha atau bisnis, terdisrupsikah dengan industri tekstil yang import banyak dari luar? Wah, itu justru jadi paling menantang lagi tadi Kang ya, karena memang mau nggak mau banyak hal yang kita terdisrupsi, tidak hanya dari kualitasnya tapi harganya juga. Dan juga karena di batik itu kan padat karya Kang, jadi melibatkan satu kain itu tidak hanya bisa dibikin satu orang. Yang asli ya? Ya, yang asli, yang batik masih tekniknya asli. Tidak hanya melibatkan satu orang untuk membuat satu kain. Ya, jadi ada desainer atau artisan batiknya yang membuat motifnya. Membuat motif aja harus dipikirin ya Kang, filosofinya apa, ini pesannya yang mau disampaikan apa. Kemudian tadi ada penjiplaknya atau penggambarnya, yang mencanting juga berbeda lagi, yang mewarnai berbeda lagi, proses pelorodan sampai akhir aja berbeda lagi gitu ya Kang. Jadi memang padat karya ini gak bisa kita kesampingkan ya Kang, karena satu kain batik itu banyak membawa nasib banyak orang. Oke. Nah Kak, yang menarik nih, satu kain batik itu produksinya berapa lama sih kalau kita hitung dari waktu ya? Batik tulis, kalau ngomongin batik tulis itu tergantung dari kerumitan motif dan kerumitan warna. Tapi standarnya untuk satu kain batik ukuran 2,5 meter kali 1,1 meter itu range waktunya adalah 1 sampai 2 bulan. Oh, 2 bulan. Melibatkan berapa orang? Itu tadi ada artis, kalau misalnya kita menilik lagi, itu yang menggambar, yang bikin motifnya, satu orang, yang menjiplak motifnya satu orang, kemudian yang mencanting satu orang, yang menembok satu orang, yang mewarna satu orang, yang melorot satu orang, yang jahit satu orang. 7 itu baru sampai jahit kain ya Kang, belum dijualin gitu ya Kang. Jadi memang sangat banyak melibatkan SDM-nya. Kebayang ya prosesnya ya. Satu kain batik itu melibatkan banyak orang, butuh banyak waktu juga. Dan tadi karena handmade, ada keunikan, ada customize di situ, ada seninya juga di situ. Sekali. Ada filosofinya juga di situ. Oke, Teh Indi. Nah, kalaulah Teh Indi melihat industri batik ini 10 tahun ke depan, apa yang dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang, Teh melihat generasi sekarang juga, Teh Indi ngelihatnya gimana nih? Optimisnya di sisi apa? Mungkin ada nggak? Terus kira-kira yang dikhawatirkannya ada nggak sih gitu dengan melihat ya mungkin generasi sekarang ngelihat
teknologi yang ada. Ya. Bikin gambar motif kayaknya sekarang pakai AI juga bisa kayaknya ya. Nah, kalau Teh Indi sendiri ngelihat mungkin dalam waktu dekat ini sampai 10 tahun ke depan batik tuh akan seperti apa? Ya. Kalau kita berandai-andai atau kita berimajinasi ya Kang untuk 10 tahun ke depan dengan melihat keadaan yang sekarang, justru saya sangat optimis Kang. Optimis? Saya sangat optimis karena tadi dengan tadi Kang, perjalanan panjang itu sebenarnya nanti kita bisa dimudahkan, sangat dimudahkan. Tapi memang proses pembuatannya tidak bisa dikesampingkan sesuai dengan tradisi tadi. Menggambar nanti kita bisa pakai AI sebenarnya, tapi AI juga kan harus ada ahlinya yang masukin prompt dan lain-lainnya Kang. Tetap harus ada kurasi atau tetap masih membutuhkan maestro batiknya atau artisan batiknya. Kemudian tadi proses pembuatan, kalau saat ini kita menggunakan tangan atau handmade, nanti mungkin ya kita mau nggak mau ya Kang ya, kita harus menyadari itu dan kita tidak boleh menolak. Justru kita gimana caranya kita bisa membuat arus sendiri tapi tidak terbawa arus sebenarnya Kang ya, walaupun mengikuti arus tapi tetap harus dengan perahunya sendiri atau dengan pakemnya sendiri gitu ya. Untuk proses pembuatannya juga nanti mungkin next time kita mungkin ada teknik atau alat yang bisa membuat sendiri ya Kang, tapi tetap masih menggunakan lilin atau malam. Sebenarnya di beberapa tahun belakang ini juga sudah mulai ada inovasi Kang untuk proses pembuatan batik di mana kita tidak pakai kompor lagi, tapi juga udah ada yang cantingnya sudah ada aliran listriknya, jadi lilinnya bisa cair sendiri gitu. Bahkan sekarang juga ada robotik pakai yang menggambarkan lilin atau cantingnya sendiri, walaupun tetap masih menggunakan lilin panas. Bahkan untuk penjualannya sendiri juga sudah banyak stream atau alur penjualannya kan ya, sudah banyak ada yang banyak platform. Kemudian juga media sosial juga banyak pengembangan. Jadi kalau informasi sekarang tidak hanya yang datang ke tempat pembuatan batik, bahkan kita sudah bisa animasinya, bisa juga untuk bikin cerita-cerita videografinya, dan alat untuk penyebarannya juga banyak ya Kang. Dan saya rasa generasi-generasi Indonesia juga walaupun memang saat ini sudah melek digital, tapi saya masih optimis karena sampai dengan saat ini kita masih tetap pegang nilai-nilai tadi, bisa untuk tetap dengan akar budaya tadi. Justru di situ kita punya nilai kuat ya Kang. Dan sampai detik ini juga alhamdulillah banyak sekolah-sekolah yang masih mau mengajak anak-anaknya untuk berwisata, eduwisata atau outing tentang kebudayaan Kang. Ke Imah Batik Bandung. Banyak sekali sekolah-sekolah dari luar kota Bandung juga banyak yang tempat. Jadi memang tantangannya lagi tadi untuk bagaimana kita sebagai industri batik untuk kreativitas dan tetap mengikuti, mau nggak mau kita harus bisa mengikuti inovasi tadi. Teh Indi, kan mungkin selama ini juga banyak berjumpa ya anak-anak SD TK ada? Ya, ada. Ya. Kita paling kecil itu playgroup malah Kang. Playgroup udah ada. Nah yang menarik adalah gimana Teh Indi menjelaskan batik ke anak-anak ini gitu? Ya, itu tadi memang mau nggak mau media pembelajarannya Kang. Kalau di Imah Batik Bandung memang sebelum praktek membatik kita masuk dulu ke ruang kelas atau ruang teater di mana saya menjelaskan batik melalui penjelasan secara verbal maupun dengan video. Jadi di kelas kami munculkan video. Kalau untuk anak-anak yang playgroup, TK itu kami buatkan video animasinya Kang. Oke, pakai pendekatan animasi. Ya, animasi batik itu apa? Dan pada saat di usia tersebut, yang tujuannya adalah mereka kenal batik. Kenal, ada namanya kain ini namanya batik, itu tujuan utamanya. Dan pada saat setelah mereka sudah melihat di kelas, sudah tahu batik, sejarah batik, kemudian lihat video tentang batik, kemudian mereka praktik, mereka melihat dulu, ini ibu-ibu lagi bikin batik karena kami ada workshopnya, ada ibu-ibu yang membatik, kemudian mereka coba. Tapi untuk anak-anak SD memang maupun di TK dan playgroup itu kami tidak memberikan batik tulis Kang, karena membahayakan ya, karena memang pakai lilin panas. Kami mengajarkan batik cap. Batik cap itu yang lebih mudah karena pakai stempel. Udah langsung ada cetakan. Tapi masih tetap pakai lilin panas, tapi didampingi oleh dari staf kami Imah Batik. Mereka dibantu untuk mengecap. Kemudian serunya adalah setelah saat mereka mengecap, mereka mewarnai pakai lukisan.
Ya, jadi mereka pakai kuas, pakai berbagai warna, itu mereka membatik, mewarnai batik. Jadi memang media pembelajarannya berbeda, teknik pembelajaran beda untuk anak-anak dan dewasa. Oh gitu ya. Iya sih, pendekatan animasi. Iya. Kan mereka sambil nonton seru-seruan tuh. Iya. Ngeliat, oh ternyata batik kayak gini gitu ya. Iya. Oke. Ini hal yang kayaknya saya harus ajak anak saya juga ke Harus sana dong, nih, ayo Ex-People ya. Kak, ayo Mangga dengan senang hati. Termasuk juga kamu Ex-People ya. Tadi bisa ke Jalan Raya Lembang nomor 208. 208 ya, Imah Batik Bandung, atau juga sama teman-teman sekolahnya ngabring ke sana ya. Iya, ini perjalanan yang kita bisa lihat dari 2014 sebetulnya kalau secara untuk Imah Batik Bandungnya ya. Benar. Oke, Teh Indi, pasti biasanya kalau ngomongin batik itu kita terus ingin menjaga supaya batik dikenal sebagai warisan budaya di Indonesia. Kalau Teh Indi sendiri punya kesempatan nih untuk mengenalkan batik, Teh Indi pengen ngenalin batik tuh kemana aja sih Teh? Ya, ini berarti menanyakan mimpi saya ya, Kang, Mimpi, ya? betul. Kalau misalkan dikasih sama Allah nih, dikasih, wah silakan, tak terbatas, unlimited budget ya. Oke. Mau kemana aja bawa batik? Ya, alhamdulillah sejak 2014 memang Imah Batik Bandung sudah dipercaya dari pemerintah, kementerian maupun dari BUMN. Memang kami sudah merintis untuk mengenalkan batik ke 7 negara, Kang. Terakhir itu kami ke Turki dibawa oleh salah satu BUMN. Itu kami karena kami binaan PT KAI juga, jadi kami sudah ke beberapa negara untuk memperkenalkan batik. Tapi kalau boleh ngarep ya, Kang, kalau boleh mimpi gitu ya. Saya pengen banget bisa membawa batik atau desain batik itu ke Met Gala, Kang. Tinggi banget nggak sih mimpinya? Kayaknya enggak deh itu. Nggak boleh, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Mimpinya harus yang bikin bergetar gitu ya, Kang ya. Met Gala, di mana kita tahu Met Gala event charity dari Anna Wintour yang memang sangat terkenal ya, Kang. Di mana para pegiat-pegiat fashionista dunia di sana untuk tampil memamerkan apapun yang di sana pasti viral ya, Kang ya. Apapun di sana jadi perbincangan. Itu saya berharap ya ampun, ya Allah kapan ya bisa ada yang pakai batik, gaun batik dengan elegan bisa berjalan di red carpetnya Met Gala dilihat oleh Anna Wintour, seorang fashionistanya gitu. Siapa Teh? Ada artis yang Teteh berharap kayaknya dia harus pakai batik dong gitu. Artis cewek, artis cowok. Artis cewek. Sebenarnya kalau saya berimajinasinya dress batik dan tuxedo batik ya, Kang ya. Itu kalau misalnya ini sebenarnya karena saya seneng ya, Kang. Iya. Saya itu kalau melihat berita-berita itu dari keluarga Kardashian, Kang. Keluarga Kardashian itu siapapun, mau Kim Kardashian, mau Kendall Jenner, Kylie Jenner, itu mereka setiap mereka datang ke Met Gala itu nggak mungkin sepi ya, Kang, karena yang ditunggu-tunggu. Iya, yang ditunggu-tunggu itu. Juga. Jadi berharap ya dari keluarga Kardashian, ya ampun, who knows ya, Kang. Kalau untuk laki-laki, karena saya senengnya yang gagah-gagah, Kang. Itu mungkin someday saya berharap Chris Hemsworth bisa pakai tuxedo atau batik ya, Kang. Blazer batik ya, bermimpi dulu boleh ya, Kang. Boleh banget. Bermimpi ini tidak mahal ya, Kang. Mimpi setinggi-tingginya. Betul. Batik mungkin secara umum ya, tapi dengan adanya Exospeed kemarin itu menunjukkan bahwa batik masih perlu diedukasi ke luar ya. Karena kan Exospeed juga mungkin sempat dapat informasi yang salah. Ya, katanya punya tetangga gitu, tapi akhirnya ya untungnya dicek lagi. Artinya kan untuk mungkin kawan-kawan kita di luar sana masih butuh diedukasi tentang batik itu sendiri. Bawa nama Indonesia gitu ya, apalagi kalau dibawa ke Met Gala, artis-artis besar dunia di sana, orang-orang besar dunia ada di sana ya. Benar. Oke, nanti tentunya kita berharap ngelihat Teh Indi satu frame gitu ya sama artis-artis tadi, keluarganya Kardashian, terus ketemu sama idolaku. Iya, idolanya luar biasa. Kita lihat semoga itu juga terwujud. Amin, yang kenceng, Kang. Amin, insyaallah. Oke, Teh Indi, satu lagi mungkin sebenarnya masih banyak banget yang ingin ditanyain, tapi
Tentunya X People kita nanti coba tanya lagi lebih banyak Teh Indi mungkin ke kesempatan berikutnya mungkin ya, atau Siap. nanti buat kamu juga yang pengen tanya-tanya boleh kali ya nanya ke Imah Batik Bandung juga. Iya. Teh Indi satu lagi, kalaulah kita Teh Indi dikasih cermin bicara dengan diri sendiri, Iya. apa yang ingin Teh Indi bilang ke diri sendiri, ingin menyampaikan apa? Kalau ini justru kebiasaan saya, Kang. Oke. Saya sering ngomong sendiri. Oke. Iya. Saya sering ngomong sendiri. Bangun tidur saya ngomong sendiri. Sebelum tidur saya juga ngomong sendiri. Kalau untuk bicara Indi sebagai co-founder dari Imah Batik Bandung, Indi terima kasih sudah mau berjuang sampai dengan sekarang. Kamu sudah mampu melewati berbagai macam tantangan rintangan, kamu bisa berdiri dengan baik dengan sekarang, itu juga kamu sudah mampu berdiri sampai dari 2014 sampai sekarang. Terima kasih, tapi jangan lupa, jangan terlena, kamu harus tetap bergerak, kamu harus pahami customer, kamu harus pahami cara kerja dunia seperti apa, dan jangan pernah berpuas diri. Terus belajar dari apapun, dari siapapun. Dan yang paling penting harus tetap pasrah kepada Allah. Tetap ikhtiar dan tetap bertawakal dengan Allah. Karena semua juga yang dilakukan ini kita juga bagaimana kepada Allah, Kang. Seperti itu. Apalagi bawa budaya yang harusnya harus jadi salah satu nilai yang harus kita jaga juga. Jangan goyah dan go caw lah, Kang. Gaskeun gitu ya. Oke, Teh Indi makasih banyak ya. Udah berbagi dengan kita di 90,9 FM. So X People, itu dia obrolan kita bareng dengan Teh Indi dari Imah Batik Bandung. Bringkeun bawa keluarganya, bawa teman-teman sekolahnya juga mungkin ya. Ke Imah Batik Bandung. Kayu Ngabatik. Oke, di Imah Batik Bandung. Itu dia obrolan kita, kolaborasi bareng dengan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Bandung, di X Channel di program spesial kita Titik Temu. Sampai jumpa lagi X People. Bye. Nuhun ya Teh Indi ya. Assalamualaikum.